Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'du. Pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas sedikit terkait dengan faktor utama keberhasilan dari pendidikan. Di situ disampaikan bahwa faktor utama keberhasilan pendidikan adalah yang pertama adalah keteladanan, kemudian yang kedua adalah duplikasi, yang dua-duanya harus dilakukan dengan baik dan maksimal dan sesuai dengan tuntunan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Nah, di situ perlu kita runtut lagi bahwasanya ketika orang atau manusia atau seorang hamba sudah berusaha, maka dia harus sadar benar bahwasanya apapun usahanya, seberapa hebat usahanya, itu dia harus selalu tetap ingat kepada Allah. Dengan ingat kepada Allah itu, maka dia sadar bahwasanya penentu terakhir dan penentu segalanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hidayah dan taufiknya. Makanya di sini perlu kami pahamkan bersama untuk kita begitu, bahwasanya hidayah yang sering kita minta, hidayah yang sering kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala oleh para ulama dibahas dengan begitu detail, akan tetapi bisa jadi ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim dalam setiap salat kita, dalam setiap rakaat kita, mungkin bukan itu yang terdetik dalam benak kita. Makanya perlu kita sampaikan apa hidayah itu, supaya kita bisa meminta dengan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hidayah oleh para ahli tafsir disampaikan bahwasannya hidayah ini pada dasarnya ketika hidayah ini hidayah penuh, maka di situ ada dua bagian. Kedua-duanya harus kita minta. Yang pertama adalah hidayah ilm, bisa juga disebut dengan hidayah bayan atau ta'lim atau hidayah dakwah. Semua orang bisa mendapatkannya asalkan dia melihat, mendengar atau mungkin menonton atau membaca. Kemudian yang kedua adalah hidayah ma'unah atau sering juga disebut dengan hidayah at-taufiq. Baik, hidayah yang pertama tadi adalah hidayah al-bayan atau hidayah ilmu, dan ini sekali lagi bisa dilakukan atau bisa didapatkan oleh semua orang, baik muslim ataupun kafir, besar ataupun kecil. Akan tetapi setelah dia diberi hidayah itu, dia punya pilihan apakah dia mau melakukan atau tidak. Dan dalil dari hidayah ini adalah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalamnya, wa amma tsamudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Sedangkan kaum Tsamud itu kami telah beri mereka hidayah, di sini adalah hidayah ilmu, akan tetapi mereka lebih mementingkan, lebih mengutamakan buta, membutakan hatinya dan tidak mau menjalani hidayah itu. Itulah hidayah al-bayan. Sedangkan yang kedua adalah hidayatut taufiq atau hidayah ma'unah. Ini adalah hidayah-hidayah berupa kemudahan dari Allah. Ini adalah sarana dari Allah untuk mentransfer atau merubah ilmu yang didapat tadi menjadi amal, dan catatannya adalah amal yang soleh, amal yang ikhlas. Karena bisa jadi orang mendapatkan hidayah ilmu kemudian mengamalkan, tapi ternyata hanya sekedar mengamalkan. Akhirnya dia pun cukup terbatasi dengan amaliah fisik saja, hatinya tidak ikut. Padahal yang diinginkan adalah lahiriah iya, kemudian batiniah juga. Maka dalam kitab Bidayatul Hidayah, Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan dengan begitu indah bahwasanya yang namanya hidayah itu ada bidayah dan ada nihayah. Hidayah itu ada awal dan ada akhirnya. Maka beliau menyampaikan dengan begitu detail, akan tetapi kesimpulannya hanya satu kalimat saja, yaitu bahwa bidayatul hidayah itu adalah zahiratut taqwa, yaitu takwa secara lahiriah. Salat masih secara lahiriah, membaca masih secara lisan dan otak. Itu zahiratut taqwa. Kemudian itu bertahap, ya, sesuai dengan waktu, kemudian juga taufik dari Allah, akhirnya itu dilakukan terus-menerus sebagai syarat untuk mendapatkan hidayah yang selanjutnya, yaitu
hidayah yang kedua, nihayatul hidayah, yang beliau sebut dengan batinatut taqwa, yaitu takwa batini. Sehingga orang ketika beramal itu secara lahiriah fisiknya ikut, secara batiniah hatinya pun tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan terkait dengan Allah dengan begitu kuat, sehingga amalannya bisa benar karena bisa didasarkan pada ilmu, kemudian hatinya senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah yang penuh, dan marilah kita ketika mengatakan ihdinas siratal mustaqim atau doa hidayah yang lain, kita ucapkan dengan benar-benar paham apa yang kita ucapkan, sehingga hidayah Allah secara penuh akan diberikan kepada kita semuanya. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fahdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.